Bayangkan sebuah pasukan kecil berjumlah ribuan orang menyeberangi laut dengan perahu-perahu sederhana. Mereka menghadapi kerajaan besar yang kuat, bertekad merebut tanah baru demi menyebarkan cahaya Islam. Di tengah mereka, berdiri seorang pemimpin karismatik yang membuat keputusan paling berani, membakar kapal-kapal mereka. Pilihan ini hanya menyisakan dua kemungkinan, kemenangan atau kematian. Inilah kisah Tariq bin Ziyad, penakluk Andalusia, dan babak besar sejarah yang mengubah peradaban dunia. Andalusia, kawasan di ujung barat daya Eropa, adalah negeri yang kaya akan sejarah panjang. Sebelum kedatangan Islam, wilayah ini berada di bawah kekuasaan Romawi selama beberapa abad. Jejak kekuasaan Romawi masih terlihat dalam infrastruktur megah seperti jalan raya, aqueducts, dan bangunan arsitektur klasik. Namun, ketika Kekaisaran Romawi runtuh pada abad kelima, Andalusia jatuh ke tangan bangsa Visigoth, suku Jermanik yang mendirikan kerajaan di sana. Kekuasaan Visigoth tidak memberikan stabilitas. Konflik internal, korupsi, dan penindasan terhadap penduduk asli membuat wilayah ini lemah. Sistem sosial Visigoth memperparah ketidakpuasan masyarakat, terutama kaum Yahudi dan petani miskin yang diperlakukan tidak adil. Saat itu, Andalusia menunggu perubahan besar, sebuah peradaban baru yang akan membawakan keadilan dan kemajuan. Tariq bin Ziyad lahir sekitar tahun 670 di wilayah Afrika Utara, di tengah-tengah suku Berber dari kabilah Nafazah. Suku Berber adalah penduduk asli Afrika Utara yang hidup sederhana namun penuh semangat juang. Tariq dikenal sebagai sosok tinggi besar, berkulit putih kemerahan, dengan sorot mata tajam yang mencerminkan keberanian. Sejak muda, Tariq menunjukkan kecerdasan dan keahlian militernya. Ia tumbuh di masa ketika Islam baru saja menyebar ke Afrika Utara, dipimpin oleh para panglima seperti Uqbah bin Nafi dan Musa bin Nusair. Dalam proses ini, Tariq menerima Islam dan menjadi salah satu pengikut setia Musa bin Nusair, gubernur Afrika Utara. Di bawah bimbingan Musa, Tariq berkembang menjadi seorang panglima yang dihormati. Keberanian dan kecerdikannya membuatnya dipercaya untuk memimpin misi besar, membawa Islam ke Eropa, dimulai dari Andalusia. Pada awal abad ke-8, dunia Islam berada dalam masa keemasan ekspansi. Setelah berhasil menaklukkan Mesir, Syam, dan Persia, pasukan Muslim mulai bergerak menuju ujung barat Afrika Utara. Disinilah mereka bertemu dengan bangsa Berber, termasuk Tariq bin Ziyad. Setelah wilayah Afrika Utara berhasil ditaklukkan dan penduduknya banyak yang memeluk Islam, para pemimpin Muslim memandang ke arah Eropa. Kesempatan itu datang melalui Count Julian, seorang pangeran Kristen yang menguasai Ceuta, Sabtah. Julian meminta bantuan kepada Musa bin Nusair untuk menggulingkan Raja Rodrik, penguasa Visigoth di Spanyol. Konflik ini muncul karena Rodrik mempermalukan keluarga Julian. Melihat peluang ini, Musa merencanakan ekspedisi militer ke Andalusia dan menunjuk Tariq bin Ziyad sebagai pemimpin pasukan. Pada tahun 711 Tariq bersama 7.000 prajurit Berber menyeberangi Selat Gibraltar. Mereka mendarat di sebuah gunung batu yang kelak dikenal sebagai Jabal Tariq atau Gibraltar. Momen ini menandai awal dari penaklukan Islam di Eropa. Setelah mendarat, Tariq melakukan langkah mengejutkan. Ia memerintahkan pembakaran semua kapal yang digunakan untuk menyeberang. Tindakannya ini membuat para prajurit panik. Bagaimana jika mereka kalah? Bagaimana mereka akan pulang? Namun, Tariq dengan tenang berdiri di hadapan pasukannya dan menyampaikan pidato yang menggugah. Wahai pasukan-pasukanku, tidak ada tempat untuk lari. Laut ada di belakang kita dan musuh di hadapan kita. Demi Allah, tidak ada yang dapat kalian lakukan kecuali berjuang dengan sepenuh hati dan semangat. Ketahuilah bahwa kalian lebih membutuhkan keberanian dan keteguhan hati dibandingkan senjata. Musuh kalian memiliki jumlah yang besar, tetapi kalian memiliki kekuatan iman.
Jika kalian bersabar dalam menghadapi kesulitan, kalian akan melihat kemenangan di depan mata. Dan jika kalian kalah, itu bukan karena jumlah kita yang kecil, melainkan karena kurangnya kesabaran dan keyakinan kita. Pidato ini membakar semangat pasukan Muslim. Mereka menyadari bahwa tidak ada jalan kembali. Pilihannya hanya satu, bertempur hingga menang. Pada 19 Juli 711 M, pasukan Tarik bertemu dengan pasukan Visigoth yang dipimpin Raja Rodrik di Sungai Barbate. Meski kalah jumlah, pasukan Muslim menunjukkan keberanian luar biasa. Strategi Tarik yang membagi pasukannya menjadi beberapa kelompok kecil untuk menyerang dari berbagai arah, berhasil melemahkan pertahanan musuh. Peperangan berlangsung selama 8 hari penuh. Di akhir pertempuran, pasukan Rodrik berhasil dikalahkan, dan Raja Rodrik sendiri hilang, diduga tenggelam di sungai. Kemenangan ini membuka jalan bagi Tarik untuk melanjutkan penaklukan ke kota-kota besar Andalusia. Setelah kemenangan di Sungai Barbate, Tarik membagi pasukannya untuk menaklukkan kota-kota besar seperti Cordoba, Granada, dan Toledo. Beberapa kota menyerah tanpa perlawanan, sementara yang lain harus ditaklukkan dengan kekuatan militer. Penduduk yang tidak melawan diperlakukan dengan adil, sesuai prinsip Islam. Salah satu peristiwa penting adalah penaklukan Toledo, ibu kota kerajaan Visigoth. Kota ini menjadi simbol keberhasilan misi Tarik. Di Toledo, pasukan Muslim menemukan perpustakaan besar yang berisi ribuan manuskrip kuno. Manuskrip ini kelak menjadi salah satu sumber inspirasi bagi kemajuan ilmu pengetahuan di dunia Islam. Meski sukses besar, perjalanan Tarik tidak tanpa konflik. Musa bin Nusair merasa Tarik melampaui wewenangnya dengan terus bergerak tanpa menunggu instruksi. Ketika Musa tiba di Andalusia dengan bala bantuan, ia bahkan sempat memenjarakan Tarik. Namun, setelah Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik mendengar kabar ini, ia memerintahkan Musa untuk memulihkan jabatan Tarik. Keduanya akhirnya bekerja sama untuk melanjutkan penaklukan hingga ke utara Spanyol. Namun, perintah dari Damaskus untuk menghentikan ekspansi membuat ambisi keduanya terhenti. Jika tidak, mungkin seluruh Eropa akan berada di bawah kendali Islam. Setelah penaklukan selesai, Andalusia berkembang menjadi pusat peradaban Islam. Kota-kota seperti Cordoba, Granada, dan Sevilla menjadi pusat ilmu pengetahuan, seni, dan budaya. Andalusia memberikan kontribusi besar bagi dunia, terutama dalam bidang matematika, kedokteran, astronomi, dan filsafat. Arsitektur megah seperti Masjid Cordoba menjadi bukti kejayaan Islam di Andalusia. Pengaruh peradaban ini bahkan dirasakan oleh Eropa yang pada akhirnya bangkit dari masa kegelapan menuju Renaissance. Kisah Tarik bin Ziyad adalah contoh keberanian, kecerdikan, dan keimanan. Ia tidak hanya seorang panglima perang, tetapi juga seorang pemimpin yang mampu menginspirasi pasukannya untuk menghadapi tantangan terbesar. Penaklukan Andalusia mengajarkan umat Islam pentingnya persatuan, strategi, dan semangat juang. Di tengah tantangan zaman modern, kisah ini tetap relevan sebagai inspirasi untuk meraih kejayaan, baik di bidang ilmu pengetahuan maupun spiritual. Inilah kisah Tarik bin Ziyad dan penaklukan Andalusia, sebuah babak gemilang dalam sejarah Islam. Semoga kisah ini bukan sekadar nostalgia, tetapi juga menjadi pengingat bahwa dengan iman, ilmu, dan keberanian, kita bisa mengubah dunia.